Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon izin perkenalan diri, saya dengan Aulia Rahmawati yang bertindak sebagai moderator untuk agenda materi yang pertama, Bapak Ibu ya. Materi pertama ini adalah regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Jadi Bapak Ibu nanti di sesi materi ini akan mendapatkan pengetahuan dan juga informasi tentang dasar hukum Bapak Ibu ya penyelenggaraan sertifikasi jaminan produk halal dan juga akan dijelaskan juga akan disampaikan terkait dengan apa saja tugas tanggung jawab Bapak Ibu nantinya sebagai penyelia halal. Untuk materi yang pertama ini Bapak Ibu akan disampaikan oleh narasumber Ibu Fitria Sari. Ya, beliau selaku Kepala Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal di BPJPH. Bapak Ibu nanti untuk dan mohon izin Bu Fitria untuk sesi materi yang pertama akan berlangsung kurang lebih 1 jam 45 menit ya Bu, berakhir sampai dengan pukul 10 pagi ini. Bapak Ibu nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan materi regulasi, terkait dengan tugas tanggung jawab Bapak Ibu nanti sebagai penyelia, kita nanti ada sekitar 30 menit di akhir ya Bu, mohon berkenan untuk disediakan khusus untuk sesi tanya jawab dengan peserta. Jadi jika ada hal yang ingin ditanyakan oleh peserta, Bapak Ibu nanti bisa raise hand ya, atau juga bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bantu untuk sampaikan kepada narasumber. Demikian Bapak Ibu, demikian Ibu Fitria untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan Ibu untuk bisa memulai materinya. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati penyelenggara pelatihan penyelia halal dari Halal Institute. Alhamdulillah tadi ada Pak Arifin, Pak Aldo, Bu Aulia, Pak Osep ya. Eh, Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat secara keseluruhan. Demikian juga yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyelia halal yang pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu secara online ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang ada. Insya Allah kita 1 jam 45 menit ke depan akan sharing informasi terkait ketentuan regulasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya dalam pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal. Perkenalkan Bapak Ibu, tadi mungkin Bu Aulia sudah menyampaikan, saya Fitriah Setiarini. Saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Penyelia Halal, Pemeriksa Halal. Baik Bapak Ibu, saya mungkin langsung paparan terlebih dahulu. Insya Allah nanti saya coba tidak terlalu lama di paparan sehingga kita bisa diskusi lebih panjang. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini karena sedang dalam perjalanan sehingga kalau agak suara-suara tambahan di sekeliling saya mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, berikut adalah ketentuan regulasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya bagi pelaksanaan tugas penyelia halal. Nah, tentu saja kita berawal dari ketentuan atau pengaturan terkait kewajiban halal yang ada di Indonesia, di mana ketentuan kewajiban halal ini diatur secara spesifik Bapak Ibu dalam ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014. Meskipun ketentuan undang-undang ini telah mengalami beberapa kali revisi, Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang 33 ini tidak berdiri sendiri karena ada revisi-revisi pada undang-undang yang lain. Di antaranya adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 dan terakhir adalah Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi, pegangan Bapak Ibu penyelia halal dalam melaksanakan tugas adalah ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2014
dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi dua undang-undang ini ya Bapak Ibu yang masih berlaku dan digunakan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, ketentuan di bawah undang-undang kita memiliki yang namanya peraturan pemerintah. Nah, dari beberapa kali revisi undang-undang, tentu saja ada revisi dari peraturan pemerintah. Kita sudah punya 3 peraturan pemerintah, Bapak Ibu, yang secara spesifik mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Namun, peraturan pemerintah yang paling update berlaku adalah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan PP lain terkait JPH yang selain PP 42 tahun 2024, maka itu adalah PP yang sudah dicabut dan tidak berlaku. Jadi yang saat ini berlaku adalah PP 42 tahun 2024. Nah, di bawah PP ada pengaturan lain yang lebih teknis. Bentuknya dalam bentuk peraturan maupun keputusan Menteri Agama. Nah, betul Bapak Ibu, per 2024 kemarin, Oktober 2024 memang BPJPH sudah berpisah dengan Kementerian Agama menjadi struktur lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi bukan lagi bagian dari Kementerian Agama atau saker dari Kementerian Agama. Namun demikian, ketentuan peraturan Menteri Agama maupun keputusan Menteri Agama yang ditetapkan terkait implementasi teknis atas penyelenggaraan JPH ini masih tetap berlaku ya Bapak Ibu, selama tidak ada regulasi lain yang membatalkannya. Nah, peraturan menteri dan keputusan menteri sebagaimana saya sampaikan dalam slide paparan ini adalah peraturan menteri dan keputusan menteri agama yang masih berlaku. Di antaranya adalah PMA 26 tahun 2019 ini tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian PMA 13 tahun 2022 ini tentang auditor halal dan penyelia halal. Nah, yang perlu Bapak Ibu sebagai penyelia halal pedomani betul-betul adalah KMA 748, KMA 1360, dan KMA 944. Kenapa? Karena 3 KMA ini Bapak Ibu mengatur terkait jenis produk atau bahan yang wajib bersertifikat halal dan jenis produk atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Nah, karena Bapak Ibu spesifik pada SPPG yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, maka Bapak Ibu sebagai penyelia halal dalam memilih dan memilah bahan-bahan mana saja nih yang perlu sertifikat halal, Bapak Ibu acuannya adalah KMA 944. Itu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan bumbu penyedap. Nah, ternyata bumbu penyedap ini kemasan nih dengan merek tertentu. Wah, ini masuk sertifikasi halal atau tidak ya? Nah, Bapak Ibu bisa cek di KMA 944. Kalau daftar nama bumbu penyedap ini masuk dalam KMA 944, berarti bumbu penyedap kemasan ini wajib punya sertifikat halal. Caranya dari mana? Dari label halal yang ada di kemasan tersebut. Ada nggak label halalnya? Kalau ada label halalnya, kemungkinan dia sudah punya sertifikat halal. Kenapa saya sampaikan kemungkinan? Karena bisa jadi ada pelaku usaha yang tidak punya sertifikat halal, tapi main mencantumkan label halal pada kemasannya. Untuk itu, Bapak Ibu bisa mengecek lebih lanjut dalam websitenya BPJPH, yaitu di bpjph.halal.go.id. Ketik nama produknya, mereknya, kemudian diklik apakah muncul nama produk dengan merek tersebut. Kalau muncul berarti dia memang label halalnya sesuai dengan ketentuan sertifikat halal yang dimiliki. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan daftar bahan tersebut, nah kan
harus memastikan apakah semua bahannya ini harus ada sertifikat halalnya atau ada bahan yang bisa digunakan tanpa ada sertifikat halal. Nah, untuk mengetahui daftar bahan apa saja yang boleh digunakan dalam proses produk halal dan tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halal, maka Bapak Ibu bisa mengecek lebih lanjut KMA 1360 tahun 2021. Karena dalam KMA tersebut dibuatkan itu sudah disiapkan daftar-daftar bahan apa saja yang tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halal. Contohnya apa? Buah segar, sayur segar, telur segar. Nah ini nggak perlu Bapak Ibu cari atau minta sertifikat halalnya ketika akan digunakan sebagai bahan dalam proses produksi di SPPG Bapak dan Ibu. Nah, ketentuan lebih teknis lagi di bawah peraturan menteri atau keputusan menteri adalah keputusan kepala BPJPH atau peraturan kepala BPJPH. Nah, keputusan-keputusan Kepala BPJPH yang erat kaitannya dengan tugas fungsi Bapak Ibu, diantaranya adalah Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023, ini tentang pelatihan penyelia halal, kemudian Keputusan Kepala BPJ nomor 20 tahun 2023 ini tentang SCPH ya Bapak Ibu, tentang kriteria SCPH. Apa ini apa bagian dari hal penting yang juga harus Bapak Ibu ketahui. Kenapa? Karena proses produk halal harus memenuhi ketentuan kriteria SCPH sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Kemudian ada juga keputusan Kepala BPJPH nomor 24 tahun 2023 ini tentang pelatihan penyelia halal. Kemudian keputusan Kepala BPJPH nomor 78 tahun 2023 ini tentang pedoman standar halal bagi makanan dan minuman dengan pengolahan. Ini sesuai dengan tempat produksi Bapak dan Ibu. Kemudian keputusan Kepala BPJPH nomor 48 tahun 2024 ini tentang apa template manual SCPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang pengajuan sertifikasi halalnya reguler. Jadi sesuai dengan ketentuan Bapak dan Ibu. Jadi mohon rangkaian regulasi yang saya sampaikan pada slide ini Bapak Ibu ketahui dengan baik, download dengan baik. Insya Allah dalam slide berikutnya saya akan memberikan link ketentuan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak Ibu sudah tahu kan regulasinya apa saja. Nanti Bapak Ibu klik link tersebut, kemudian download filenya. Bapak Ibu baca baik-baik, perhatikan baik-baik, dan implementasikan pada saat Bapak Ibu melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Nah, yang terakhir adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini lebih pada SKKNI penyelia halal. Jadi pekerjaan Bapak Ibu sebagai penyelia halal ini sudah sah secara regulasi sebagai profesi yang diakui kompetensinya. Nah, untuk bisa diakui kompetensinya bagaimana? Bapak Ibu harus ikut uji kompetensi sesuai dengan ketentuan standar ke apa SKKNI terkait penyelia halal. Jadi nanti misalnya setelah pelatihan, oh saya mau menjadi tenaga penyelia halal yang kompeten. Nah, Bapak Ibu bisa ikut lanjutannya yaitu uji kompetensi. Namun jika misalnya, saya nggak bisa nih karena terkendala biaya gitu. Nah, untuk menjadi penyelia halal pada kategori pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya di SPPG ini, maka dengan sertifikat pelatihan sebagai penyelia halal sebenarnya sudah cukup memenuhi Bapak Ibu untuk bisa menjadi penyelia halal. Nah, berikutnya adalah ketentuan regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Jadi Bapak Ibu untuk produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi tidak hanya produk dalam negeri saja Bapak Ibu. Produk dari luar yang akan masuk ke wilayah Indonesia itu juga wajib bersertifikat halal. Kenapa produk dalam negeri maupun produk dari luar itu wajib bersertifikat halal?
Yang pertama, sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang 33 tahun 2014, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian akan ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi maupun menggunakan produk halal tersebut. Jadi negara berupaya untuk dapat memberikan jaminan atas ketersediaan produk halal di wilayah Indonesia. Yang kedua, tujuannya tidak semata-mata untuk perlindungan konsumen saja, Bapak Ibu, tapi juga berupaya untuk meningkatkan peluang berusaha bagi produsen dengan adanya sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam negeri, maka ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah atas produk tersebut untuk dapat diperjualbelikan baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar negeri yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Untuk harapannya, ketika kita menerima produk halal Malaysia, maka Malaysia juga menerima produk halalnya Indonesia. Jadi hal itulah yang ingin pemerintah capai dengan pengesahan Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bu dengan produk yang mengandung bahan tidak halal? Apakah dengan kewajiban sertifikasi halal ini berarti nggak boleh beredar? Tidak benar demikian Bapak dan Ibu. Jadi untuk produk yang mengandung bahan tidak halal atau proses produksinya terkontaminasi dengan bahan tidak halal masih tetap boleh masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia karena memang ada pangsa pasarnya. Nah, untuk produk yang demikian, kewajibannya bukan sertifikasi halal, melainkan kewajibannya adalah mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, keterangan tidak halal ini tidak semata-mata tulisan ya Bapak Ibu, misalnya produk haram atau produk tidak halal itu tidak demikian. Nah, keterangan tidak halal ini berbeda dengan label halal. Jadi bukan label tidak halal Bapak Ibu, keterangan tidak halal. Nah, keterangan tidak halal ini bisa berupa tulisan atau gambar atau tanda tertentu yang bisa menjadi sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen bahwa produk yang dihasilkan produsen ini adalah produk yang mengandung bahan tertentu yang tidak halal untuk konsumen muslim gitu. Jadi boleh saja misalnya dalam satu produk bukan tulisan menuliskan produk tidak halal atau produk haram, tapi misalnya dengan mencantumkan kepala babi atau gambar babi gitu. Atau misalnya dalam komposisi bahan dituliskan porcine dengan warna dan ukuran yang berbeda. Nah, ini sudah bisa menjadi sarana komunikasi bahwa produk tersebut ada unsur tidak halalnya. Jadi untuk produk yang mengandung unsur tidak halal masih tetap boleh beredar ya Bapak Ibu. Hanya saja wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, untuk yang produk kena kewajiban sertifikasi halal sendiri, ini memang disebutkan secara luas di undang-undang. Namun di dalam ketentuan PP 42, produk yang disebut secara luas tersebut diatur dalam dua kategori besar, yaitu kategori barang dan kategori jasa. Nah, produk untuk kategori barang ini ada makanan, minuman, obat, kosmetik, sampai dengan barang gunaan. Kategori jasa itu hanya 7 macam, Bapak Ibu. Penyembelihan, pengolahan, pengemasan, sampai dengan penyajian. Jadi tidak seluruh barang, tidak seluruh jasa. Kenapa? Karena barang yang memang mutlak wajib sertifikasi, kalau dia diklaim tidak ada unsur haramnya atau tidak ada unsur tidak halalnya, itu sebenarnya hanya makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Ya, jadi produk yang memang kena kewajiban halal secara mutlak itu memang hanya makanan, minuman, obat, dan kosmetik.
Sedangkan untuk produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, ini hanya wajib halal kalau terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, maka si produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetiknya ini nggak perlu sertifikasi. Pun demikian dengan barang gunaan. Ini barang gunaan kan menyapu bersih ya, ada sandang, penutup kepala, aksesori, PKRT, alat kesehatan, alat tulis, perlengkapan ibadah, peralatan rumah tangga, segala panci, penggorengan, itu kan masuk barang gunaan. Nah, tidak semua barang gunaan Bapak Ibu kena kewajiban sertifikasi. Karena hanya barang gunaan yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan saja yang kena kewajiban sertifikasi halal. Maka Bapak Ibu jika menggunakan rantang SPPG, ya ini barang gunaan nih Bapak Ibu. Si rantang ini nggak perlu Bapak Ibu mintakan sertifikat halalnya kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen pendukung bahan bahwa si rantang yang digunakan oleh Bapak dan Ibu memang terbukti tidak ada unsur hewannya gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak ada unsur hewannya, semuanya murni logam dan plastik sintetis, maka ini nggak perlu sertifikasi. Tapi kalau misalnya ada unsur hewannya nih, misalnya pisau yang digunakan, ternyata si pisau ini ada sarungnya. Nah, sarung pisau ini dari kulit hewan. Maka si pisau ini kena kewajiban sertifikasi halal. Bukan karena pisaunya, tapi sarung yang digunakan oleh pisau tersebut gitu loh, yang berasal dari unsur hewan. Nah, untuk jasa, hanya 7 macam jasa ini ya Bapak Ibu. Jadi di luar jasa ini tidak kena kewajiban sertifikasi. Kemudian dari 7 macam jasa ini pun kena kewajiban sertifikasi kalau jasanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Kalau tidak ada hubungannya si distribusi, si penyimpanan, si pengemasan, nggak ada hubungannya dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik, tidak perlu diajukan sertifikasi halalnya meskipun jasanya adalah jasa distribusi. Tapi yang didistribusikan bahan bangunan. Nah, ini bukan makanan, bukan minuman, bukan juga obat atau kosmetik. Maka nggak perlu jasa distribusi bahan bangunan ini disertifikasi halal. Jadi, sertifikasi halal itu bukan kewajiban yang membabi buta. Semuanya harus sertifikasi, enggak. Karena ada ketentuan regulasi teknis yang mengatur mana-mana saja yang perlu sertifikasi, mana-mana saja yang tidak perlu diajukan sertifikasi halalnya. Nah, untuk dapur SPPG, karena ini digunakan untuk konsumsi masyarakat banyak, konsumsi masyarakat luas, maka termasuk dalam kategori produk yang wajib diajukan sertifikasi halalnya. Kecuali dapur SPPG-nya ini klaim bahwa kami menghasilkan makanan yang tidak halal. Nah, kalau sudah klaim seperti ini, mencantumkan keterangan tidak halalnya, maka bisa untuk tidak disertifikasi karena sudah mengklaim bahwa apa dapur yang dihasilkan ini adalah dapur untuk produk yang tidak halal. Namun kembali pada ketentuan dapur SPPG, ya Bapak Ibu, kalau tidak salah memang dipersyaratkan dapur SPPG ini wajib punya sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu memang kena dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, dari sekian banyak produk yang masuk dalam ketentuan wajib sertifikasi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jatuh tempo wajib sertifikasinya tidak sama untuk semua produk ya. Jadi ada produk yang sudah jatuh tempo per Oktober 2024 yang lalu, ada yang baru akan jatuh tempo pada Oktober 2026 yang akan datang. Bahkan ada yang jatuh tempo di 2029, 2034, dan yang terakhir ada di 2039.
Jadi tidak sama ya Bapak Ibu untuk semua produk yang kena kewajiban sertifikasi itu masuk mandatori halalnya atau masuk kewajiban halal itu nggak sama. Yang terlama adalah di produk biologi dan alat kesehatan resiko D. Ya ini paling lama karena pertimbangannya produk biologi termasuk vaksin di dalamnya ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan produk yang lain untuk mengajukan sertifikasi. Karena yang namanya mengajukan sertifikasi halal itu enggak sebatas niatan saya mau sertifikasi, enggak. Bapak Ibu harus mempersiapkan ya penyelia halalnya, ya dokumennya, ya infrastrukturnya, ya kesiapan SDM-nya. Nah, hal-hal inilah yang memang membutuhkan waktu sehingga dilakukanlah namanya penahapan kewajiban sertifikasi halal. Nah, ketentuan penahapan tersebut, Bapak Ibu, ini tidak berlaku ya kalau produknya pertama sudah dikenakan wajib halal dengan ketentuan regulasi yang lain. Contohnya, produk sembelihan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, ini sesuai Undang-Undang 41 tahun 2014, wajib punya sertifikat halal. Kemudian yang kedua, produk tersebut sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang 33 2014 disahkan. Jadi kalau misalnya dia sudah bersertifikat halal sejak sebelum 2014, maka setelah 2014 pun dia wajib punya sertifikat halal. Jadi walau misalnya produk kosmetik, kosmetik kan baru jatuh tempo pada 2026 ya. Ternyata ada satu brand kosmetik sebelum 2014 dia sudah halal. Nah, maka untuk brand kosmetik ini kalau masa berlaku sertifikat halalnya habis, dia wajib memperpanjang Bapak Ibu. Ya, wajib memperpanjang langsung tanpa harus menunggu 2026-nya. Kenapa? Karena dia sudah bersertifikat halal sebelum ketentuan Undang-Undang 33 2014 disahkan. Karena sejatinya eh, waktu penahapan itu diberikan kepada pelaku usaha bukan untuk memundurkan waktu mandatori halal, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang belum pernah punya sertifikat halal untuk mempersiapkan diri agar ketika mengajukan sertifikasi halal ini sudah siap pengajuannya. Nah, untuk pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal ya dia kan nggak terlalu banyak hal-hal yang harus diperbaiki karena pada dasarnya sudah siap untuk bisa disertifikasi halal. Untuk itu maka pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal tidak berlaku ketentuan penahapannya gitu. Jadi penahapan ini hanya untuk pelaku usaha yang belum pernah punya sertifikat halal termasuk Bapak dan Ibu di SPPG ini kan belum ada yang punya sertifikat halal kan baru akan mengajukan. Nah, Bapak Ibu kena dalam ketentuan mandatori halalnya maksimal per Oktober 2026. Namun kalau ada kebijakan sendiri di BGN bahwa SPPG untuk beroperasi harus punya sertifikat halal dulu, maka Bapak Ibu harus mempercepat untuk bisa memperoleh sertifikat halalnya sebelum Oktober 2026. Kemudian pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana kalau belum masuk mandatori halal nih kayak apa kosmetik misalnya. Dia perusahaan baru nih belum punya sertifikat halal. Kemudian mandatori halalnya baru Oktober 2026. Nah, dia launching produk nih sekarang tanpa punya sertifikat halal. Diperbolehkan nggak? Boleh. Boleh tetap beredar, diperjualbelikan, diperdagangkan. Boleh tanpa mencantumkan label halal karena memang mandatorinya per Oktober 2026. Selama si produk kosmetik itu tidak ada bahan haramnya, diklaim tidak ada bahan haramnya, maka tidak perlu mencantumkan keterangan tidak halal meskipun belum daftar sertifikasi halal. Tapi kalau ada bahan haramnya, nah nggak perlu daftar sertifikasi halal malah, justru langsung cantumkan keterangan tidak halal saja. Nah, yang menjadi masalah dan akan diberikan sanksi adalah ketika satu produk kena kewajiban sertifikasi, kemudian sudah jatuh tempo,
kemudian belum punya sertifikat halal juga. Nah, yang ini yang akan kena sanksi, Bapak Ibu. Sanksinya apa? Sanksi administrasi. Yang pertama, sanksi administrasinya adalah peringatan tertulis. Jadi akan diberikan peringatan tertulis dari BPJPH, diberikan pembinaan, dibantu solusinya kayak gimana untuk bisa dapat sertifikat halal. Nah, kalau udah seperti itu masih juga belum mengajukan atau tidak mengajukan, maka akan jatuh sanksi yang kedua, sanksi administrasi yang kedua, yaitu penarikan barang dari peredaran. Jadi Bapak Ibu di SPPG misalnya kebijakan BGN-nya berubah nih, ya sudah maksimal Oktober 2026 harus punya sertifikat halal gitu. Nah, ternyata ada nih SPPG sampai lewat Oktober 2026 belum juga punya sertifikat halal. Nah, yang seperti ini nanti akan kena sanksi administrasi, ya, baik peringatan tertulis maupun penarikan barang dari peredaran. Kemudian Bapak Ibu dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH ini tidak kerja sendiri ya Bapak Ibu, tapi ada LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Ada juga Lembaga Halal Luar Negeri atau LHLN. Ada LP3H dan P3H-nya. LP3 ini Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal. Jadi pengajuan sertifikasi yang safe declare yang mengerjakan pemeriksaannya adalah LP3H. Sedangkan pengajuan sertifikasi yang reguler, pemeriksanya adalah LPH. Itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan pada slide berikutnya. Kemudian BPJPH juga kerjasama Bapak Ibu dengan lembaga pelatihan. Sebagaimana dengan lembaga pelatihan Halal Institute ini. Nah, saat ini sudah ada 37 lembaga pelatihan dan Halal Institute merupakan lembaga pelatihan yang sudah diakui oleh BPJPH, sehingga sertifikat yang diterbitkan dapat diterima sebagai bentuk sertifikat pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi halal. Itu kemudian BPJPH juga bekerja sama Bapak Ibu dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama dan Komite Fatwa Produk Halal. Jadi Komisi Fatwa untuk yang fatwa reguler, yang pengajuannya reguler, sedangkan Komite Fatwa untuk pengajuan sertifikasi yang safe declare. Nah, ini adalah data statistik atas kinerja BPJPH, Bapak Ibu, dan seluruh stakeholder terkait dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sampai dengan 29 Desember 2025. Jadi saat ini sudah ada 10.944.504 produk yang bersertifikat halal. Kita sudah punya 345 LP3H dan 100, ini saya belum update ya, 117 lembaga pemeriksa halal. Jadi sudah ada 117. Kemudian ada pendampingnya 111.641 orang. Auditornya yang ada di LPH 1.970 orang. Kemudian penyelia halal ini sudah 1 juta lebih nih, hampir 2 juta Bapak Ibu. 1.979.531 orang. Itu dan ratusan ribu diantaranya tadi sudah disampaikan Pak Aldo ya bahwa pelatihannya adanya di Halal Institute gitu. Jadi saat ini sudah ada 1 juta lebih, hampir 2 juta yang tersertifikasi sebagai penyelia halal. Nah, lembaga pelatihan sudah ada 37 lembaga Bapak dan Ibu. Kemudian pengajuan sertifikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengajuan sertifikasi secara reguler dan pengajuan sertifikasi secara safe declare. Nah, Bapak Ibu, baik reguler maupun safe declare ini bisa berbayar dan bisa juga gratis atau difasilitasi. Berbayar kalau nggak ada yang memfasilitasi. Kalau ada yang memfasilitasi, maka ini jatuhnya adalah free cost untuk pelaku usaha yang disertifikasi. Jadi yang namanya gratis nggak cuma safe declare saja ya Bapak Ibu, bisa juga reguler seperti Bapak Ibu di SPPG. Yang penting ada yang memfasilitasi. Bu, saya mau ada yang memfasilitasi. Nah, Bapak Ibu harus rajin cari-cari info mana
dinas-dinas di Pemprov yang memfasilitasi sertifikasi reguler, atau CSR perusahaan yang memfasilitasi reguler, atau instansi pemerintah kementerian mana nih yang memfasilitasi Halo, reguler. anakku fotonya kok hilang ya, Bal? Nah, kalau itu sudah eh, Bapak Ibu dapatkan fasilitasinya, maka pengajuan regulernya Bapak Ibu bisa dibayarkan oleh pihak yang memfasilitasi. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu bayar sertifikasi halalnya. Pun demikian dengan safety declare, kalau nggak ada yang memfasilitasi, ya Bapak Ibu terpaksa harus membayar mandiri. Meskipun nominalnya tidak sebesar pengajuan yang sertifikasi reguler. Kemudian ini perbedaan antara reguler dan self declare ya Bapak Ibu, bahwa self declare memang bagian dari terobosan untuk bisa mensertifikasi halal produk secara keseluruhan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa ada batasan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bisa self declare. Kenapa? Karena mikro kecil yang bisa self declare itu hanya mikro kecil berupa produk yang produknya berupa makanan dan minuman saja. Kalau produknya di luar makanan dan minuman, dia nggak bisa self declare. Dia harus reguler. Wah, saya makanan minuman, mikro kecil juga. Berarti saya bisa dong self declare untuk SPPG, tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena makanan minuman yang bisa self declare itu tidak seluruh makanan minuman. Jadi dibatasi lagi dari 18 jenis makanan dan minuman yang bisa self declare itu hanya 13 makanan dan minuman saja, 13 kategori produk makanan dan minuman saja. Nah, makanan dan minuman dengan pengolahan itu termasuk dalam kategori makanan dan minuman yang tidak bisa self declare. Jadi pengajuannya harus reguler. Nah, Bapak Ibu berarti pengajuan untuk SPPG ini jatuhnya adalah pengajuan sertifikasi secara reguler. Nah, kalau pengajuannya reguler, maka Bapak Ibu nanti milihnya bukan LP3H, tapi LPH. Saran kami pilih LPH yang terdekat supaya transport dan akomodasi yang dibebankan LPH kepada pelaku usaha menjadi lebih ringan karena lokasi LPH-nya lebih dekat dengan SPPG Bapak dan Ibu. Kemudian yang datang nanti bukan P3H ya Bapak Ibu, mungkin kalau di sini pendamping eh, penyelia halal ada yang pernah jadi pendamping proses produk halal. Nah, nanti yang periksa SPPG bukan pendamping proses produk halal, melainkan auditor halal yang ada di LPH. Nah, hasil pemeriksaan LPH yang akan memfatwakan adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama. Nah, kalau komisi fatwa 3 hari nggak selesai, baru masuk ke komite fatwa produk halal. Jadi total keseluruhan hari pemeriksaan sampai dengan penerbitan sertifikat untuk yang reguler adalah 21 hari kerja. Dengan catatan pemeriksaan di LPH itu 15 hari kerja tidak meminta tambahan waktu. Kalau 15 hari kerjanya minta tambahan waktu, maka 21 hari kerjanya juga akan bertambah. Tuh, karena hitungan 21 hari kerja ketika pemeriksaan di LPH-nya hanya 15 hari kerja maksimal. Kalau lebih kurang dari 15 hari kerja, maka 21 hari kerjanya ini akan lebih cepat gitu. Jadi lebih kurang dari 20 kurang dari 21 hari kerja. Jadi mekanismenya adalah demikian Bapak Ibu. Makin cepat Bapak Ibu menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan auditor, maka makin cepat Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat halalnya. Jadi nggak ada ya Bapak Ibu request atau pesanan, saya mau fast track, mau yang hari ini daftar, besok terbit sertifikat itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu harus melalui proses pendaftaran di Si Halal, diverifikasi. Oke, verifikasinya Bapak Ibu pilih LPH. Nanti setelah pilih LPH baru akan dilakukan pemeriksaan oleh LPH. Nah, ini persyaratan untuk produk yang bisa safe declare ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cross check keseluruhan apakah produk saya masuk safe declare atau tidak. Kalau syarat 1 sampai 16 ini tidak seluruhnya dapat dipenuhi, maka positif
produk Bapak Ibu wajib reguler. Jadi tidak bisa self declare. Wah, kalau hanya salah satu aja Bu, saya memenuhi. Misalnya hasil penjualan tahunan saya ini kurang dari 15 miliar. Oke, itu terpenuhi. Tapi apakah syarat yang lain terpenuhi? Misalnya apa? eh, Produknya eh, memiliki lebih dari satu outlet, itu juga nggak bisa. Atau pengawetannya lebih dari satu mekanisme pengawetan, itu juga nggak bisa. Kemudian produknya kompleks gitu, banyak bahannya, macam-macam banyak bahannya, dan menggunakan produk olahan daging atau hasil sembelihan, maka itu juga tidak bisa safe declare. Nah, kalau nggak bisa safe declare, berarti Bapak Ibu pengajuannya adalah secara reguler. Nah, ini adalah jenis produk yang sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk hanya makanan dan minuman saja yang bisa safe declare. Kemudian jenis makanannya pun yang bisa safe declare hanya nomor 1 sampai 13 saja. Nah, makanan minuman dengan pengolahan itu nggak bisa apa safe declare gitu. Jadi harus reguler sebagaimana di SPPG Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah mekanisme alur sertifikasi regulernya ya Bapak Ibu. Tadi sedikit sudah saya sampaikan. Daftar dulu di BPCPH, kemudian nanti pilih LPH kalau sudah dianggap clear dokumen yang diupload, kemudian LPH melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan LPH disampaikan ke Komisi Fatwa, kemudian Komisi Fatwa menerbitkan ketetapan halal. Ketetapan halal ini menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu penyelia halal harus berhati-hati agar memastikan seluruh rangkaian proses ini dilalui. Jangan sampai ada yang kelewat. Kelewatnya gimana? Misalnya daftarnya saya langsung ke LPH, Bu. Udah langsung diurus sama LPH, saya terima jadi. Nah, itu tidak bisa. Bapak Ibu harus daftar di Si Halal terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika daftar di Si Halal, Bapak Ibu akan mendapatkan surat tanda terima dokumen atau STTD. Nah, surat tanda terima dokumen inilah yang menjadi persyaratan bisa atau tidaknya sertifikat halal atas produk Bapak dan Ibu diterbitkan. Jadi ada dua syarat nih Bapak Ibu untuk bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Yang pertama, punya STTD atau surat tanda terima dokumen pendaftaran di BPCPH. Yang kedua, punya ketetapan halal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama. Kalau ada dua dokumen ini, maka sertifikat halal Bapak dan Ibu bisa diterbitkan. Bu, saya cuma punya salah satu aja, tidak bisa. Jadi kalau kurang dari dua dokumen tersebut, maka Bapak Ibu bisa dan tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Kemudian Bapak Ibu ini adalah dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika akan mendaftarkan sertifikasi halal. Nah, ada surat permohonan, ada NIB. Kalau belum punya NIB diurus dulu di OSS supaya dapat NIB-nya. Kemudian disiapkan dokumen penyelia halal. Bapak Ibu harus punya surat nih keputusan penetapan penyelia halal. Misalnya yang punya SPPG Bapak Ibu sendiri. Yang jadi penyelia juga Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu boleh mengangkat diri sendiri sebagai penyelia halal. Kemudian siapkan kopi KTP, riwayat hidup, dan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang Bapak Ibu ikuti pelatihannya. Nah, sertifikatnya itu penting Bapak Ibu untuk menjadi persyaratan apakah penyelia halal di SPPG Bapak dan Ibu dapat diterima atau tidak. Kemudian nanti dibuatkan list Bapak Ibu daftar produk dan bahan yang digunakan. Jadi produknya apa saja? Misalnya saya bikin menu saat ini baru 15 menu misalnya ya, baru 15 menu. Tapi untuk variasi mungkin bulan depan, 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan saya akan berinovasi dengan menambah menu. Jadi nggak 15, ada sekitar 25 menu yang akan saya siapkan sampai misalnya 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu, waktu daftar sertifikasi, pastikan semua menu yang saat ini disiapkan
atau menu yang akan datang disiapkan didaftarkan keseluruhan. Bu, tapi saya saat ini nggak masak ayam rica-rica, Bu, gitu. Nggak apa-apa. Ayam rica-rica ini kan progres menu yang akan datang. Nah, supaya Bapak Ibu ketika memasak ayam rica-rica nggak perlu diminta sertifikat halalnya lagi, Bapak Ibu harus daftarkan dari awal. Ya, jadi jangan setengah-setengah daftar menunya. Semua menu yang saat ini disiapkan atau yang akan datang disiapkan, didaftarkan sertifikasinya. Demikian juga dengan bahan. Semua bahan yang dibutuhkan dalam menyiapkan menu tersebut itu harus dituliskan daftarnya, ya. Bahkan air, bahan pencuci gitu itu juga harus dimasukkan dalam daftar bahan. Bu, saya pakai bahan pencuci misalnya mereknya Sunlight atau apa gitu ya. Nah, itu dimasukkan Bapak Ibu. Kan nggak ditambahin Bu di makanan, betul. Tapi itu menjadi daftar bahan pencuci yang nanti akan dikonfirmasi oleh Komisi Fatwa. Apakah ini sudah bersih atau belum nih nanti pencucian atas peralatan yang digunakan dalam memasak produk tersebut gitu. Jadi harus dituliskan. Air, nanti Bapak Ibu jangan nulis air saja ya. Airnya air dari mana? Air apa? Air kemasan kah? Air isi ulang? Air sumur, air mata air itu harus dituliskan secara lengkap airnya. Jadi jangan hanya tulis air gitu, nggak jelas nanti dikembalikan dokumen Bapak Ibu. Ya, jadi harus jelas airnya sumbernya dari mana. Kemudian bahan lagi nih yang krusial ini bahan adalah ketika memasukkan satu merek bahan yang substitusinya banyak, misalnya minyak goreng, terigu, pasir, apa gula pasir gitu. Nah, Bapak Ibu jangan hanya mencantumkan satu merek saja. Kenapa? Karena masa berlaku sertifikat halal itu kan selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menuliskan satu merek saja untuk minyak goreng, untuk gula pasir, untuk terigu, dan ternyata di kemudian hari Bapak Ibu menggunakan merek minyak goreng yang lain, Bapak Ibu harus lapor ke BPJPH bahwa saya menggunakan merek lain. Nah, ribet kan? Daripada ribet di kemudian hari, lebih baik sekarang dipikirin matang-matang. Minyak goreng dengan merek apa saja yang bisa saya gunakan dalam proses produk halal ini. Jadi jangan hanya cantumkan satu merek saja ya Bapak Ibu. Kalau bisa ganti dengan merek yang lain, tuliskan merek tersebut. Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan merek A, B, C, atau D, itu nggak masalah karena empat-empatnya sudah didaftarkan pada saat pengajuan sertifikasi. Jadi ini titik krusial yang perlu Bapak Ibu penyelia halal pahami dengan baik. Itu jadi menu, bahan semuanya harus terdokumentasi dengan baik dan tertelusurnya jelas. Kemudian pengolahan produk ini juga nih pengolahan. Misalnya ada satu pengolahan yang apa prosesnya mirip nih. Contohnya membuat jus. Hari ini mungkin jusnya jus jambu merah. Kemudian lain hari besoknya jus alpukat misalnya. Nah, ini kan cara bikin jus hampir sama ya. Bapak Ibu nggak perlu bikin proses produksi satu-satu tuh jus jambu merah begini, jus alpukat begini, jus sirsak begini itu nggak perlu. Cukup satu proses saja, pembuatan jus buah. Tulis apa saja jus buah yang akan dibuat. Sirsak, mangga, melon, kemudian misalnya jambu merah, eh, atau buah yang lain gitu. Nah, siapkan satu proses produksi yang sama. Yang diganti hanya buahnya saja itu sudah boleh. Untuk mempersingkat Bapak Ibu nyiapin proses produksi. Kemudian dokumen manual SCPH ya Bapak Ibu, ini ada template-nya sebagaimana tadi apa Kepkaban 48 2024 ya Bapak Ibu bisa lihat template-nya seperti apa, bisa disesuaikan langsung disesuaikan saja dengan proses produksi yang ada di SPPG Bapak dan Ibu.
Nah, tadi saya sampaikan kan di sini untuk detailnya, dokumen template-nya kayak gimana, Bapak Ibu bisa cek di bpcph.halal.go.id, garis miring detail, garis miring informasi strip 1. Nah, ini web kami Bapak Ibu, bpcph.halal.go.id. Nah, Bapak Ibu ngekliknya di sini nih, informasi publik. Nanti ada formulir layanan. Nah, template dokumen yang dipersyaratkan ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya nanti di website kami. Nah, ini adalah sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah memenuhi syarat terbit ketetapan halalnya, maka akan terbit sertifikat halalnya. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa tidak ada masa berlakunya. Artinya, sekali Bapak Ibu mengajukan sertifikasi, kemudian Bapak Ibu konsisten dengan bahan dan prosesnya, maka selama itulah Bapak Ibu tidak perlu mengajukan sertifikasi halal ulang, ya. Nah, untuk itu harus dipastikan nih Bapak Ibu konsisten bahannya dan produknya nggak nambah-nambah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau planning menu tambahan ke depan, daftarkan dari awal semuanya gitu supaya masa berlaku sertifikat halal Bapak dan Ibu ini akan lebih panjang ya. Jadi nggak perlu berkali-kali ngajuin sertifikasi. Nah, kalau sudah punya sertifikat Bapak Ibu kewajibannya adalah mencantumkan label halal. Nah, label halal ini seperti apa? Seperti ini. Jadi yang lama ini adalah label halal Majelis Ulama. Nah, sekarang label halalnya adalah label halal Indonesia. Maksimal label halal ini digunakan sampai dengan Oktober 2026 yang Majelis Ulama. Tapi saya yakin Bapak Ibu kan baru pertama kali nih mengajukan sertifikasi. Otomatis nggak ada nih kemasan Bapak Ibu yang sudah terlanjur mencetak dengan label halal Majelis Ulama. Untuk itu, nanti pada saat sudah dapat sertifikat halal, langsung cantumkan label halal Indonesia. Nah, kalau baru seperti ini, namanya bukan label ya Bapak Ibu, ini adalah logo halal. Nah, yang dimaksud label adalah logo halal dan nomor sertifikat. Ya, ini baru kita sebut sebagai label. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail ketentuan label halal, nanti bisa cek di Kepkaban 88 tahun 2023. Itu yang paling update. Itu, tapi untuk Kepkaban yang lain Bapak Ibu bisa cross check lagi. Nah, label halal Indonesia ini Bapak Ibu, ini wajib bagi seluruh pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ya. Nah, wajibnya itu dicantumkan pada kemasan produk. Syaratnya dia harus mudah terlihat, mudah terbaca, tidak mudah dihilangkan, dihapus, dilepas, dirusak tuh nggak gampang. Jadi misalnya ada pertanyaan, Bu, saya boleh nggak pakai stiker? Silahkan, selama stikernya itu nggak mudah dicopot, nggak mudah hilang, nggak mudah rusak gitu. Boleh pakai stiker. Yang lebih pasti langsung di kemasan tersebut sudah tertempel pengajuan labelnya karena izin cantum label nanti sama Badan POM ya Bapak Ibu. Kemudian eh, memang produk yang sudah bersertifikat halal wajib punya label halal. Tapi ada produk Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat halal boleh nggak mencantumkan label halal. Nah, produk yang seperti ini namanya produk yang dikecualikan dari kewajiban mencantumkan label halal. Kewajiban halalnya tetap jalan, tapi kewajiban mencantumkan labelnya saja yang dihilangkan. Contohnya apa? Contohnya label yang kemasannya terlalu kecil atau produknya dijual atau dikemas secara langsung. Bu Evi, kalau ada pertanyaan di itu aja ya, raise hand saja ya. Nanti saya respon. Mohon izin, saya apa agak kurang serap kalau misalnya mencoret seperti ini. Kemudian saya bisa lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon kalau misalnya ada hal yang ingin dikonfirmasi, bisa raise hand secara langsung. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya. Saya insya Allah sedikit lagi. Kemudian kalau produknya terlalu kecil, ini boleh nggak mencantumkan label halal.
Atau produknya dijual langsung nih, misalnya kue basah langsung dijual di depan konsumen, itu juga nggak perlu ngajuin ngajuin label halal. Jadi nggak perlu nyantumin label halal tuh boleh. Atau produknya B2B gitu. Jadi gula pasir nggak dijual ke konsumen, tapi dijualnya langsung ke produsen yang lain yang membutuhkan gula pasir. Itu namanya produk B2B. Nah, ini boleh tidak mencantumkan label halal. Nah, yang berikutnya adalah ketentuan lebih spesifik untuk tugas Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal. Nah, yang namanya penyelia halal sesuai dengan ketentuan PP 42 tahun 2024 adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Jadi Bapak Ibulah ujung tombak dari jaminan produk halal sesungguhnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang ada langsung di tempat produksi gitu. Maka tadi Pak Arifin menyampaikan tanggung jawab Bapak Ibu tidak hanya tanggung jawab dunia saja, tapi tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena melalui tangan Bapak Ibu, melalui mata Bapak Ibu, maka dipastikan produk ini memang memenuhi standar halal. Jadi orang-orang yang membutuhkan produk yang terjamin kehalalannya melalui persetujuan Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar Bapak Ibu punya tanggung jawab yang luar biasa, bisa jadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu, dan juga kalau tidak hati-hati, ini bisa jadi dosa jariah bagi Bapak dan Ibu juga. Kenapa? Karena eh, orang beranggapan ketika mengonsumsi produk tersebut adalah halal gitu, sehingga aman dalam mengonsumsinya. Ternyata produk yang eh, di state atau dinyatakan halal, ternyata ada bahan tidak halalnya karena kecerobohan dari penyelia halal yang eh, ada di tempat produksi tersebut. Akhirnya orang tersebut mengonsumsi produk yang tidak halal. Ketika ada bahan atau produk tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, maka amal ibadah kita menjadi tertolak oleh Allah. Nah, itu menjadi dosa dari orang tersebut gitu, tertolak dari oleh Allah. Nah, tapi dosanya dia kan dia tidak tahu kalau itu ternyata tidak halal karena dia sudah menerima klaim produknya halal. Nah, siapa yang menyebabkan hal ini? Nah, nanti akan ditelusur terus gitu. Jadi Bapak Ibu mohon hati-hati sebagai penyelia halal di SPPG. Kalau misalnya Bapak Ibu jadi penyelia halal di SPPG satu, kemudian di tempat lain menjadi penyelia halal tapi bukan di SPPG. Ah, seperti ini boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, boleh. Lebih dari satu tempat menjadi penyelia halal. Yang penting dipastikan bahwa tugas Bapak Ibu dapat terlaksana dengan baik ya. Jadi tanggung jawabnya dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, ini yang harus dipastikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah tugas pelaku usaha ya, bukan tugas Bapak Ibu sebagai penyelia, kecuali Bapak Ibu penyelia sekaligus pelaku usaha. Nah, pelaku usaha punya tugas dalam mengajukan sertifikasi. Dia harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memisahkan lokasi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara yang halal dan yang tidak halal. Kemudian punya penyelia halal, ini bagian dari pelaksanaan tugas pelaku usaha sebenarnya Bapak Ibu menyiapkan penyelia halal ini. Kemudian menyampaikan perubahan komposisi bahan. Kalau ada perubahan, maka Bapak Ibu penyelia halal harus pinter-pinter supaya nggak banyak perubahan komposisi. Gimana caranya? Ya sudah, semua bahan yang sekiranya memang bisa digunakan daftarkan di awal supaya tidak perlu gonta-ganti sertifikat karena gonta-ganti bahan atau nambah-nambah produk. Kenapa? Karena produk yang akan datang diproduksi pun sudah didaftarkan sejak awal. Jadi ini saya wanti-wanti ya Bapak Ibu nanti dalam penyiapan pengajuan sertifikasi. Kemudian ini adalah penetapan dalam penilaian halal. Jadi Bapak Ibu harus nyiapin fotokopi KTP, siapin daftar riwayat hidup. Nanti kalau sudah dapat sertifikat pelatihan, siapkan sertifikat pelatihannya.
Kemudian yang berikutnya adalah harus ada SK atau surat keputusan atau surat pernyataan bahwa Bapak Ibu adalah penyelia halal yang diangkat oleh pelaku usaha di SPPG apa gitu. Jadi itu harus ada surat hitam di atas putihnya tanda tangan pemilik SPPG. Nah, ini syarat-syarat penyelia halal sebenarnya hanya ada dua Bapak Ibu. Pertama, wajib beragama Islam. Yang kedua, punya wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan, tentu saja syariat Islam ya Bapak Ibu. Nah, syarat yang pertama itu harus terpenuhi, dia harus beragama Islam. Syarat yang kedua, gimana cara cara membuktikannya kalau dia punya wawasan luas? Nah, caranya adalah dengan ikut pelatihan seperti ini. Maka pada sesi pelatihan seperti ini, manfaatkan betul-betul Bapak Ibu 2 hari ini khusus untuk belajar supaya Bapak Ibu betul-betul memang punya wawasan yang luas dan memahami ketentuan syariat terkait kehalalan produk. Nah, nanti buktinya adalah dengan sertifikat pelatihan. Jadi sertifikat pelatihan itu tidak sebatas hanya kertas lembar ya, saya punya sertifikat. Tapi di balik itu Bapak Ibu memang paham betul ketentuan standar halal seperti apa agar produk yang dijamin kehalalannya itu memang benar-benar bisa dijamin gitu. Tidak hanya dijamin pada saat auditor halal saja datang, habis itu selesai auditor halal pulang, udah bubar jalan semua sistemnya, itu tidak kita harapkan. Karena ini apa tanggung jawab dunia akhirat Bapak dan Ibu gitu. Nah, tugas penyelia halal tadi memang keseluruhan proses produksi ya, mulai dari penyiapan bahan, proses produksi, kemudian pengemasan, sampai pendistribusian sampai ke konsumen. Itu menjadi tugas juga tanggung jawab dari penyelia halal. Jadi harus berhati-hati Bapak Ibu. Kemudian siapkan juga dokumen-dokumen yang nanti dibutuhkan pada saat auditor halal di LPH melakukan pemeriksaan. Nah, ini untuk pelatihan penyelia halal Bapak Ibu ya, sesuai regulasinya sudah jelas. Jadi ini ada payung hukum yang jelas sesuai Kepkaban 2 2020, kemudian PMA 13 2012 2022 dan Kemenaker nomor 21 tahun 2022. Nah, untuk pelatihan bisa diselenggarakan oleh lembaga pelatihan, bisa dengan BPJPH juga, tapi BPJPH ini volumenya sangat kecil ya untuk menyelenggarakan pelatihan gitu. Jadi lebih dimaksimalkan pada lembaga-lembaga pelatihan yang sudah diakui oleh BPJPH. Nah, lembaga pelatihan ini ada yang lembaga mandiri seperti Halal Institute, kemudian lembaga-lembaga pelatihan yang lain, ada juga yang dari perguruan tinggi Bapak Ibu yang membentuk lembaga pelatihan. Jadi silahkan Bapak Ibu mana yang lebih nyaman ini bisa diikutkan untuk pelatihannya. Namun pastikan bahwa lembaga pelatihan itu masuk dalam 37 lembaga pelatihan yang sudah diakui oleh BPJPH. Nanti kalau lulus dari pelatihan ini Bapak Ibu akan dapat sertifikatnya. Kemudian kalau setelah pelatihan mau kompeten, saya pokoknya nggak setengah-setengah jadi penyelia, silahkan ikut uji kompetensi. Kalau mau tahu apa aja yang harus dipersiapkan dalam uji kompetensi, ini ada ketentuan SKKNI-nya sesuai SKKNI nomor 21 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu berlatih bagaimana nyiapin dokumen SCPH, nyiapin daftar bahan, kemudian bagaimana penerimaan bahan, proses produksinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti Bapak Ibu harus persiapkan sebelum uji kompetensi sebagai penyelia halal. Nah, kemudian penyelia halal ini yang tadi saya sampaikan boleh lebih di satu tempat. Kalau misalnya ini adalah penyelia halal yang fasilitasi oleh pihak lain gitu. Jadi Pemda misalnya menyiapkan penyelia halal untuk 10 pelaku usaha mikro dan kecil yang kena kewajiban sertifikasi itu boleh. Itu selama penyelia halal tersebut memang bisa mempertanggungjawabkan seluruh proses produk halal yang ada di masing-masing pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi gitu. Jadi ini yang menyiapkan bisa dari Pemda, Pemprov setempat gitu, kemudian instansi pemerintah pusat gitu, badan usaha maupun perguruan tinggi. Jadi tinggal dicari Bapak Ibu kalau kekurangan penyelia halal, kemudian membutuhkan fasilitasi penyelia halal, ini ada programnya untuk fasilitasi penyelia halal.
Nah, kemudian sertifikasi halal sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana pemenuhan standar bahan dan proses produk halal, Bapak Ibu, yang tidak terkontaminasi dari najis, baik itu najis ringan, sedang maupun berat gitu. Jadi itu harus dipastikan tidak ada kontaminasi najis baik ringan, sedang maupun berat. Nah, hal ini tentu saja membutuhkan persiapan baik personel maupun prosesnya. Jadi mohon bisa dipersiapkan sedikit demi sedikit sehingga terpenuhi secara keseluruhan persyaratannya. Nah, ini ketentuan standar halal Indonesia nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadi acuan juga. Mungkin lebih kuatnya di Kepkaban 20 2023 ya Bapak Ibu. Kemudian SNI 99.004 tentang persyaratan umum pangan halal. Ini sesuai dengan apa tugas fungsi Bapak Ibu sebagai penilai halal di SPPG. Kemudian Kepkaban 78 2023 dan template SCPH-nya ya di Kepkaban 48 tahun 2024. Nah, di link ini Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul daftar regulasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. File-filenya Bapak Ibu tinggal download, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Saya sudah siapkan di dalam link yang saya share di paparan slide ini. Nah, ini sedikit tentang SCPH ya Bapak Ibu. Jadi SCPH itu adalah upaya untuk menjaga kesinambungan proses produk halal dalam menerapkan 5 kriteria SCPH. Apa saja 5 kriterianya? Dari komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan, dan evaluasi. Di awal tadi saya sudah sedikit menyampaikan krusialnya itu di bahan, kemudian diproses. Nah, untuk produk, Bapak Ibu hati-hati. Jangan memberi nama produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bu, tapi ini udah lazim, Bu. Contohnya apa? Rawon setan misalnya. Nah, itu nggak bisa sertifikasi. Haram dong, Bu, rawon setan. Tidak haram selama bahan dan prosesnya memang tidak terkontaminasi dengan najis, itu tidak haram. Tapi produk ini tidak dapat disertifikasi halal. Karena apa? Bukan karena bahan dan prosesnya, tapi karena namanya atau penamaannya. Selain nama juga harus diperhatikan bentuknya. Jadi Bapak Ibu kan ini buat anak-anak ya, biar lucu. Dibikinlah bakpaunya nih kayak kepala babi gitu. Nah itu nggak nggak bisa diterbitkan sertifikat halalnya juga. Jadi selain nama, ada bentuk, ada rasa. Rasanya jangan keripik eh, pisang rasa babi panggang gitu. Nah itu walaupun nggak ada unsur babinya di situ ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu menggunakan flavor babi panggang yang sintetis gitu, tidak ada unsur babinya, tetap tidak bisa disertifikasi. Jadi mohon berhati-hati untuk apa produk akhir yang bahan dan prosesnya ini sudah jelas status kehalalannya. Nah, ini saat ini sudah ada 117 LPH Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih mana LPH yang paling sesuai. Kalau tidak difasilitasi. Tapi kalau Bapak Ibu sertifikasinya difasilitasi ya nunut saja, ngikut saja sama yang memfasilitasi. Gak usah yang saya maunya apa LPH ini gitu. Loh, Bapak Ibu difasilitasi. Nah, pihak yang memfasilitasi ternyata sudah kerjasama dengan LPH tertentu. Sehingga Bapak Ibu tidak punya pilihan untuk menentukan LPH mana saya mau diperiksa. Nah, beda halnya kalau Bapak Ibu bayar mandiri. Kalau bayar mandiri, Bapak Ibu boleh memilih LPH mana yang paling sesuai. Tuh, nah, mungkin itu yang Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi bekal Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Semoga dimudahkan, dilancarkan pelatihannya, dan Bapak Ibu dapat mengimplementasikan ilmu yang Bapak Ibu peroleh dengan sebaik mungkin dan menjadi sarana ibadah Bapak dan Ibu dunia dan akhirat insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dan kembalikan kepada Ibu Aulia sebagai moderator. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 35 menit.
untuk sesi diskusi. Ini sudah ada satu peserta yang bertanya atas nama Ibu Humaira Dahlan Tazani. Silakan, silakan Ibu untuk open mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu eh, Fitri ya, Ibu Fitri, terima kasih atas materi yang diberikan, sungguh sangat luar biasa. Tadi ada eh, sudah beberapa materi yang disampaikan seperti misalnya kami sebagai penyelia halal itu yang betul-betul ada di lokasi, kami menjadi mata, kami menjadi telinga yang betul-betul bisa mengendalikan resiko kontaminasi dan mengawasi segala bahan-bahan yang digunakan di dapur dan memastikan itu halal atau tidak. Nah, in case begini Bu, in case kami berhalangan nih ada di dapur, terus ada penambahan bahan atau produk yang kami nggak ketahui nih, tapi kami nggak ada di dapur. Itu boleh nggak kalau misalnya untuk mencegah hal itu terjadi, boleh nggak seorang penyelia halal melakukan edukasi atau pelatihan internal kepada karyawan di dapur ini Bu, di dapur kami Bu, begitu Bu mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Bu Iya, Fitri. baik. Terima kasih Mbak Humaira ya atas pertanyaan yang disampaikan. Ini pertanyaan yang baik sekali. Sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat Bapak Ibu penyelia mendapatkan materi tentang SCPH. Ya, di dalam materi SCPH salah satunya adalah kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Nah, dalam kriteria komitmen dan tanggung jawab itu diatur ketentuan bagaimana kebijakan halal yang ada di perusahaan. Kemudian bagaimana mekanisme pelatihan yang diterapkan di perusahaan. Nah, pelatihan ini tidak hanya pelatihan untuk penyelia halal saja, tapi juga pelatihan untuk tim yang di tempat produksi, kemudian yang di level manajemen yang ada di perusahaan. Sehingga yang tahu standar halal nggak cuma penyelia halalnya saja, tapi semua sistem yang ada di perusahaan paham betul bagaimana menerapkan standar halal tersebut. Nah, yang tadi Mbak Humaira sampaikan, bolehkah saya memberikan pelatihan internal bagi tim yang ada di tempat usaha saya? Oh, tentu saja itu boleh. Ibu boleh sekali gitu. Bahkan itu menjadi salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi memberikan pelatihan internal di perusahaan terkait jaminan produk halal, terkait ketentuan fatwa, ketentuan SCPH, itu boleh diberikan. Jadi Bapak Ibu nih getok tular ya. Hari ini dan besok dapat materi pelatihan. Nah, simpan baik-baik, dokumentasi baik-baik karena materi ini berikutnya Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber untuk diberikan pada tim yang ada di SPPG Bapak dan Ibu. Nah, karena SJPH itu apa lima kriteria SJPH itu harus ada bukti dan evidence-nya yang nanti ditunjukkan kepada auditor halal. Nanti Bapak Ibu ketika akan memberikan pelatihan internal, mohon disiapkan dokumen-dokumennya. Pertama, misalnya daftar hadir. Yang kedua, materi yang diberikan apa. Kemudian yang ketiga, misalnya dilakukan evaluasi, hasil evaluasinya bagaimana. Yang keempat, dokumentasi foto, kemudian hasil evaluasi, tindak lanjut, itu terdokumentasi dengan baik. Pastikan itu terdokumentasi dengan baik, karena itulah yang akan menjadi evidence atas implementasi kriteria SCPH ketika nanti Bapak Ibu tempat SPPG-nya diperiksa oleh auditor halal. Nah, kalau itu terdokumentasi dengan baik, Bapak Ibu punya sertifikat pelatihan, Bapak Ibu sudah menyelenggarakan pelatihan internal, ada dokumentasinya lengkap, maka kriteria SCPH yang pertama itu sudah terpenuhi, lengkap dengan evidence-nya. Jangan lupa nanti penerapan kebijakan halal, misalnya perusahaan berkomitmen
menjaga kehalalan produk sesuai dengan standar SCPH dan fatwa Majelis Ulama. Nah, itu ditempel tuh di lokasi-lokasi strategis di SPPG. Nah, nanti difotokan, itu ada dokumentasinya gitu. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, maka kriteria SCPH yang pertama itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, Bu Humaira, bahwa tidak diperbolehkan pelaku usaha nambah bahan, ngubah bahan tanpa sepengetahuan penyelia halal. Jadi harus ada approval dulu dari penyelia halal, baru bahan tersebut bisa digunakan. Nah, penyelia halal menyetujui atau tidak menyetujuinya adalah berdasarkan apakah daftar bahan baru yang digunakan ini sudah terdaftar belum di BPJPH waktu awal pengajuan. Wah, belum terdaftar nih. Nah, itu jadi note. Dipertimbangkan, didiskusikan. Nanti kalau kita mengajukan bahan baru, kemungkinan akan ada resiko. Resikonya apa? Resikonya jadi harus mengajukan sertifikasi halal baru. Pelaku usahanya oke nggak, siap nggak gitu. Jangan minta ngubah-ngubah bahan, tapi ketika diminta ngubah sertifikat, keberatan gitu. Nah, ini harus disampaikan oleh penyelia halal gitu. Nah, untuk itu maka dari awal pengajuan, Bapak Ibu harus benar-benar memastikan bahan-bahan ini yang akan saat ini digunakan, yang akan datang digunakan gitu. Jadi harus betul-betul firm. Supaya apa? Supaya umur sertifikat halalnya panjang gitu. Jadi nggak bolak-balik daftar, yang pasti akan keluar biaya juga gitu. Karena tidak ada beda Bapak Ibu ngajuin pertama dengan ngajuin berikutnya karena ada pengembangan, karena ada ganti bahan gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik gitu. Nah, konfirmasikan juga kepada pelaku usaha bahwa tidak diperkenankan mengganti bahan tanpa persetujuan dari penyelia halal. Karena penyelia halal lah yang menjadi penanggung jawab dalam proses produk halal di tempat produksi gitu. Jadi itu harus menjadi komitmen bersama ya Bapak dan Ibu. Mungkin itu eh, Mbak Aulia ya, Ya, Bu Aulia ya. baik. Terima kasih sudah terjawab ya Bu Humaira untuk pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk penanya berikutnya ada Pak Berli Jusantara. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kepada Bu Fitri, terima kasih sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin di sini saya ada 3 pertanyaan, Bu, terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Karena di sini saya terhitung masih baru, Bu, untuk pelatihannya. Jadi mungkin pertanyaan saya ini pertanyaan yang agak simpel gitu, Bu. Cuman saya perlu penjelasan dari Bu Fitri gitu. Pertanyaan yang pertama, tadi kan Ibu jelaskan kalau untuk menentukan produk itu halal atau tidak, bisa kita lihat dari logonya. Dia ada logo halal atau tidak, kemudian bisa kita cek di website tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan produk yang tidak halal gitu Bu? Di Indonesia sendiri ada nggak sih Bu contoh produknya gitu, yang memang menjelaskan produk itu tidak halal gitu, di labelnya. Contoh produk produk kemasan contohnya gitu Bu, ada atau tidak gitu. Pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ibu ada menjelaskan menyinggung mengenai LPH dan LP3H. Tadi saya sempat searching juga untuk kepanjangannya sendiri itu kalau tidak salah, kalau LPH itu lembaga penyelia halal, sedangkan LP3H itu lembaga pendamping proses produk halal. Perbedaan dari kedua tersebut itu apa ya Bu? Yang lebih spesifik begitu, yang lebih jelasnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan saya tadi kalau misalnya sudah mengajukan sertifikasi halal untuk beberapa produk, terutama di dapur MBG ya Bu ya, di dapur makanan gratis ini, kami perlu menempel logo gitu nggak sih Bu di produk atau nggak di bahan yang sudah kami olah begitu. Mungkin itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Perli. Baik.
Bu Aulia, saya bisa langsung respon ya Sila- Ibu ya. Iya, silakan Bu Ini Fitri ya. menarik sekali sih pertanyaannya ya Pak Berli. Ini nggak apa-apa, kita semua sama-sama belajar. Saya pun juga walaupun sudah beberapa waktu ya ada di produk halal, tapi tiap hari ketemu dengan orang-orang baru, tiap hari ada pengalaman baru itu juga belajar dari sana. Jadi kita sama-sama belajar ya Pak Berli. Insya Allah bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama, Pak Berli terkait penentuan produk tidak halal. Nah, untuk produk tidak halal ini memang kan kewajibannya tidak mencantumkan label halal, tapi punya kewajiban lain, yaitu mencantumkan keterangan tidak halal. Ada nggak, Bu, produk yang sudah mencantumkan keterangan tidak halal? Ada. Karena ketentuan pencantuman keterangan tidak halal ini sebenarnya bukan produk baru gitu ya. Karena dari Badan POM itu sudah ada apa peraturan yang secara spesifik mengatur terkait pencantuman kemasan pada produk. Nah, hanya saja Badan POM itu hanya lebih pada kandungan babi dan alkohol saja. Gitu. Jadi kalau misalnya produk ada babinya, maka dari Badan POM mewajibkan menuliskan bahwa produk ini mengandung babi atau produk ini dalam prosesnya bersinggungan dengan babi. Nah, itu sudah ada. Jadi di produk-produk yang ada di pasaran, kalau Pak Berli kebetulan lagi keliling pasar gitu atau keliling pasar modern gitu ya, bisa jadi ada ketemu produk yang mencantumkan informasi demikian. Karena memang ini sudah diatur dalam ketentuan Badan POM. Nah, ketika lahir kewajiban sertifikasi halal dan diatur terkait ketentuan pencantuman keterangan tidak halal, yang namanya tidak halal kan tidak hanya dari babi gitu. Jadi kalau misalnya ada resto klaim no pork, no lard, halal itu tidak semata-mata tidak ada babinya gitu. Kalau misalnya yang digunakan daging sapi, tapi sapinya sapi yang disembelih tidak sesuai syariah, maka ini jatuhnya jadi sapi bangkai. Sapi bangkai juga haram untuk digunakan dalam PPH gitu. Kemudian misalnya dalam produksi flavor dan fragrance menggunakan alkohol. Nah, alkoholnya alkohol dari industri minuman keras. Nah, ini maka si alkohol dari industri minuman keras ini tidak bisa digunakan dalam proses produk halal. Kalau alkoholnya dari industri non minuman keras, misalnya industri sintetis ini itu masih diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu penyelia jangan langsung menarik diri atas produk yang klaim di dalamnya ada alkohol. Kalau dia klaim mengandung alkohol tapi punya label halal Indonesia atau label halal Majelis Ulama, maka ini adalah alkohol yang diperbolehkan dalam proses produk halal. Jadi nggak semua alkohol dilarang ya Bapak Ibu. Alkohol yang berasal dari industri sintetis kimia ini diperbolehkan dalam proses produk halal. Tapi kalau alkoholnya dari industri minuman keras, maka alkohol ini tidak boleh digunakan dalam proses produk halal. Itu kemudian juga hal lain yang yang menjadi kategori produk haram tapi tidak diatur Badan POM, misalnya ada biakan bakteri. Jadi satu produk menggunakan bakteri untuk proses produksinya. Nah, si bakteri ini semuanya halal, Bapak Ibu. Jadi bakteri itu pada dasarnya adalah halal. Yang menyebabkan bakteri ini berubah status adalah dia ada di biakan mana. Oh, biakan bakterinya menggunakan biakan darah dari hewan. Hewannya nggak jelas lagi ini hewan apa. Atau biakan darah dari manusia gitu. Nah, dengan biakan darah itu si bakteri bisa tumbuh dengan cepat gitu koloninya. Nah, maka bakteri yang awalnya boleh digunakan dalam PPH karena dia tumbuh di dalam biakan yang non halal, maka si bakteri ini menjadi tidak halal. Gitu. Jadi bukan bakteri yang tidak halal ya, biakannya yang tidak halal yang mengontaminasi si bakteri ini.
Mau tidak mau, walaupun yang digunakan bakterinya, tapi kan dia tumbuh di biakan yang non halal. Kemudian digunakan untuk proses produk halal. Si biakan ini akan kebawa sama si bakteri tersebut gitu. Maka status bakteri menjadi berubah. Nah, untuk itu maka untuk keterangan tidak halal tidak sebatas tidak mengandung babi dan alkohol. Jadi harus clear apa ketidakhalalannya ini bisa disebabkan oleh proses yang lain yang mana. Sehingga nanti kalau Pak Ferdi lihat itu sudah ada Pak apa barang-barang yang mencantumkan keterangan tersebut. Nah, bisa juga di dalam supermarket modern ya, itu ada rak yang memang dipisahkan produk mengandung babi gitu. Nah, jadi bagian rak tersebut tuh udah produk tidak halal semua gitu. Atau misalnya untuk yang sembelihan nih, yang daging segar. Jadi ada etalase khusus gitu, pendingin khusus untuk daging yang memang tidak halal gitu. Itu sudah banyak yang klaim demikian gitu. Dan memang itulah yang diatur dalam ketentuan regulasi yang seharusnya. Kemudian yang kedua terkait LPH dan LP3H, tadi di slide saya sempat menyampaikan juga bahwa mekanisme sertifikasi di Indonesia ada dua. Yang pertama, sertifikasi yang daftarnya reguler. Yang kedua, sertifikasi yang daftarnya self declare. Nah, yang reguler berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar. Yang self declare hanya mikro kecil yang memenuhi syarat. Kemudian produknya pun yang self declare dibatasi, hanya makanan dan minuman saja. Sedangkan yang reguler tidak dibatasi, semua kategori barang dan semua kategori jasa bisa diajukan secara reguler. Nah, dari dua mekanisme self declare dan reguler ini yang meriksa juga dibedain. Kenapa? Karena ketika reguler, maka pemeriksanya itu harus LPH atau lembaga pemeriksa halal. Jadi bukan lembaga penyelia halal ya, Pak Berli, tapi lembaga pemeriksa halal. Nah, lembaga pemeriksa halal untuk bisa menjadi apa diakui sebagai LPH, dia harus terakreditasi. Terakreditasi memenuhi ketentuan standar ISO 17065, kemudian menggunakan laboratorium uji yang sudah menerapkan prinsip ISO 17025. Kemudian tenaga pemeriksanya tidak hanya bukan tenaga yang sembarang latar belakang pendidikan diterima, itu enggak. Karena auditor halal ini Pak Berli ada syaratnya. Harus minimal S1 dari latar belakang pendidikan yang sesuai sebagai auditor halal. Kalau S1 tapi pendidikannya enggak sesuai, itu enggak diterima jadi auditor halal. Kemudian di LPH ada juga SDM syariah yang turut memberikan rekomendasi pada saat pengajuan sertifikasi gitu. Nah, ini harus dipastikan keberadaan auditor dan SDM syariahnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Nah, berbeda dengan LP3H atau Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal yang memang kerjanya spesifik hanya pengajuan sertifikasi yang self declare. Tenaga pemeriksanya yang setara dengan auditor adalah pendamping proses produk halal atau P3H. P3H tidak disyaratkan harus S1, boleh minimal SMA. Kemudian latar belakang pendidikan apa saja boleh. Yang penting ikut pelatihan sebagai P3H dan dinyatakan lulus. Maka dia bisa menjadi P3H yang melakukan pemeriksaan atas pelaku usaha yang self declare. Nah, yang self declare makanya dibatasi hanya makanan dan minuman saja. Produknya sederhana, pengawetannya juga sederhana, bahannya dipastikan sudah punya sertifikat halal semua gitu. Kemudian prosesnya tidak kompleks, nggak banyak, nggak kompleks itu. Kenapa? Karena yang meriksa P3H dengan latar belakang pendidikan SMA dari segala latar belakang pendidikan gitu. Beda kalau eh, apa pengajuannya reguler, boleh nerima segala macam barang, tidak hanya makanan minuman, karena tenaga pemeriksanya juga kompeten sesuai gitu. Itulah yang membedakan antara LPH dan LP3H. Kenapa LP3H tidak diberikan akses semua produk gitu? Karena pemeriksanya memang terbatas kompetensinya gitu.
Nah, untuk auditor ini sampai uji kompetensi juga ini Pak Berli. Jadi nanti kalau misalnya sesuai latar belakang pendidikannya, mau minat juga jadi auditor, bisa juga asal mengikuti pelatihan sebagai auditor. Kemudian untuk yang di LPH utama, yang kategorinya utama itu wajib punya sertifikat kompetensi bagi auditor halalnya. Kemudian yang ketiga ini terkait eh apa tadi ya Pak ya, saya ini kelewat nih. Yang Izin ketiga Bu. apa Pak? Yang ketiga tadi Bu, label halal tadi Bu. Oh Kalau iya, untuk dapur MBG bagaimana? oh iya, label ya, label halal untuk dapur MBG. Ah, tadi kan sudah disampaikan bahwa pelaku usaha yang punya sertifikat halal, dia wajib mencantumkan label halal. Nah, untuk MBG ini tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan. Otomatis wajib mencantumkan label halal. Wah, Bu, nyantuminnya di mana, Bu? Kalau di rantang itu nanti kalau kecuci hilang. Nah, cari eh, apa eh, apa penempelan label di rantang yang nggak mudah dihilang atau dicopot atau terhapus atau kalau dicuci dia gampang rusak gitu. Nah, kalau misalnya masih nggak memungkinkan juga tempel di rantang, dia mudah hilang, maka bisa nanti misalnya rantang itu kan misalnya masuk ke dalam kardus-kardus besar ya, jadi nggak yang satuan kan dikasihnya, jadi satu box besar. Nah, di box besar itulah ditempel label halalnya. Atau di pintu dapur, di pintu SPPG, pintu masuk SPPG-nya itu dicantumkan label halalnya yang menandakan bahwa dapur SPPG ini sudah bersertifikat halal. Sehingga ketika distribusikan makanan untuk dikonsumsi ke sekolah-sekolah, itu sudah sekolah sudah tahu, oh dapur yang saya yang ngedrop makanan ke sekolah saya sudah punya sertifikat halal gitu, karena ada label halal pada SPPG-nya gitu, atau di box box kotak makan anak-anak tersebut ditempelkan juga label halalnya. Seperti itu Pak Berli. Baik, sudah terjawab ya Pak Berli atas semua pertanyaannya. Bapak Ibu mohon izin saya selang-seling dengan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Izin menyampaikan Bu Fitri ya, pertanyaan dari kolom chat sudah banyak sekali yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lailatul Mukhamimah. Untuk SPPG dihimbau bekerja sama dengan UMKM produk homemade seperti roti, dimsum, bakso, dan lain-lain. Jika di menu SPPG terdapat produk tersebut, bagaimana cara untuk mendaftarkannya? Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Nadiatul Ulia. Izin bertanya, apakah sistem audit halal saat ini sudah cukup efektif untuk memastikan kehalalan produk? Untuk memastikan kehalalan produk tetap konsisten setelah sertifikat diterbitkan, mengingat audit tidak dilakukan secara berkelanjutan. Dan satu lagi, Bu, mohon izin dari Ibu Deni Widyamurti. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya melalui pesan. Tadi disebutkan untuk penempelan label halal pada produk dibedakan menjadi dua. Ada poin yang menyatakan tidak perlu mencantumkan jika kemasan terlalu kecil. Untuk size yang kecil tersebut, apakah ada rasio minimalnya dari logo halal tersebut atau seperti apa? Terima kasih. Demikian Ibu untuk pertanyaan dari kolom chat. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Aulia. Yang pertama, eh, kalau SPPG ternyata kerjasama nih dengan pelaku usaha lain yang menghasilkan produk yang bisa masuk dalam produknya SPPG. Nah, yang harus dilakukan ini namanya eh, SPPG menggunakan maklon ya, karena yang mengerjakan pihak lain. Nah, yang harus dipastikan adalah maklum yang mensuplai bahan tersebut untuk keperluan SPPG sudah punya sertifikat halal terlebih dulu. Baru bisa digunakan oleh SPPG sebagai produk yang masuk dalam menunya SPPG. Jadi misalnya tadi dimsum atau misalnya bakso gitu ya. Nah, dimsum atau bakso ini nggak perlu misalnya SPPG bikin, tapi ngedrop aja dari pelaku usaha UMK yang lain yang memang menghasilkan dimsum dan bakso. Silahkan, boleh. Yang harus dipastikan bahwa dimsum dan bakso yang nanti akan digunakan oleh SPPG adalah dimsum dan bakso yang sudah punya sertifikat halal.
Gimana Bu kalau belum ya nggak bisa digunakan oleh SPPG karena SPPG-nya mau sertifikasi gitu. Nah, kalau misalnya belum sertifikasi gimana Bu? Apa jadi tanggung jawab kami? Bukan tanggung jawabnya SPPG, tapi tanggung jawabnya penghasil dimsum dan bakso tersebut. Tanggung jawabnya UMK tersebut. Maka minta UMK kalau mau dipakai dimsumnya sama SPPG kami, sertifikasi halal dulu. Kalau mau baksonya dipakai sama kami, sertifikasi halal dulu. Gitu. Tanggung jawabnya adalah sepenuhnya pemilik bakso dan dimsum tersebut. Itu ya Ibu. Kemudian yang kedua, apakah mekanisme sertifikasi sekarang ini sudah konsisten dan berkelanjutan? Kami dalam ketentuan regulasi memang sudah menetapkan bahwa masa berlakunya adalah selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Gimana kita tahu nggak ada perubahan bahan dan proses? Per 6 bulan, pelaku usaha yang punya sertifikat halal wajib melaporkan kepada BPJPH atas konsistensi bahan dan proses yang mereka gunakan. Jadi lapornya online. Jadi Bapak Ibu bukan diminta memperpanjang sertifikasi, walaupun nggak ada perubahan bahan dan proses, perpanjang sebagaimana ketentuan regulasi sebelumnya ya, yang pernah 2 tahun sekali, pernah 4 tahun sekali harus perpanjang, mau berubah nggak berubah harus perpanjang. Nah, itu ketentuan regulasi yang sebelumnya. Saat ini, ketentuan regulasinya selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses, maka sertifikat halal yang digunakan masih berlaku. Even sudah lebih dari 4 tahun. 5 tahun, 6 tahun selama tidak ada perubahan regulasi kembali ya. Mudah-mudahan ini sudah stabil ya, tidak ada perubahan regulasi kembali. Nah, tapi kewajibannya bukan daftarin sertifikasi baru atau memperpanjang sertifikat baru. Kewajibannya adalah Bapak Ibu melaporkan komitmen bahwa bahan dan proses yang digunakan masih sama, masih konsisten gitu per 6 bulan melalui akun pendaftaran si halal Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan ada pengawasan ke tempat produksi Bapak dan Ibu oleh pengawas JPH. Saat ini kami sedang merekrut hampir 1.000 pengawas JPH ya untuk bisa melakukan pengawasan di tempat produksi, pengawasan di pasar atas produk yang bersertifikat halal maupun produk yang tidak mencantumkan sertifikat label halal. Gitu. Jadi ada pengawas-pengawas JPH. Nah, pengawas JPH dalam melakukan pengawasan ada dua mereka mekanismenya pengawasan secara berkala. Kalau berkala dia ngasih tahu, Pak, Bu, kami mau datang ya ke tempat produksi Bapak dan Ibu hari ini jam segini. Mohon proses produksinya berlangsung. Nah, itu ngasih tahu tuh pengawas CPH-nya. Tapi ada juga mekanisme yang kedua, pengawasan sewaktu-waktu. Jadi ujuk-ujuk datang, nggak ngasih tahu tuh pengawas JPH. Datang, terus melihat proses produksi Bapak dan Ibu, ngelihat ngecek bahannya sama apa enggak. Nah, kalau itu yang terjadi ternyata tidak sesuai, maka akan berdampak pada sertifikat halal yang Bapak Ibu miliki. Bahkan kalau temuannya sampai mengubah status halalnya menjadi tidak halal, Bapak Ibu tidak hanya dicabut sertifikat halalnya, tapi kena ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi pelaku usaha yang bersertifikat halal kemudian tidak menjaga kehalalan produk, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Undang-Undang 33 tahun 2014. Itu ketentuan sanksi dunianya, belum belum lagi nanti ketentuan sanksi akhiratnya kalau klaim halal tapi ternyata pakai bahannya nggak halal, prosesnya nggak halal gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Insya Allah kita berupaya agar masa berlaku yang ditentukan selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses ini tetap terjaga gitu kehalalannya dengan pelaporan, dengan pengawasan, dan juga dengan kesadaran pribadi tumbuh dari Bapak dan Ibu semua sebagai penyelia halalnya. Nah, untuk label halal ini yang ukurannya terlalu kecil, misalnya produknya ini
dia hanya 5 milimeter, ada di dalam ketentuan Kepkaban 83 ya Ibu, di Kepkaban 83 2024 ya. Itu diatur ukuran kecilnya itu sekecil apa gitu. Berapa milimeter si produk tersebut. Misalnya pensil alis ya, pensil alis yang ukurannya kecil, jangankan buat nulis label ya. Buat tulisan aja dia tuh sangat minimalis gitu. Nah, yang seperti itu maka diperbolehkan. Nah, untuk lebih detailnya terkait label, Bapak Ibu bisa cek nanti di Kepkaban yang secara spesifik mengatur terkait label. Saya sudah tuliskan Kepkabannya apa saja, kemudian filenya di mana saja itu saya sudah siapkan di dalam link G Drive-nya. Silahkan nanti Bapak Ibu proses lebih lanjut. Mungkin itu Mbak Aulia Ya, yang dapat baik. kami sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Fitria. Masih ada waktu 5 menit, saya persilahkan ada yang sudah resen. Pak Irfan, mungkin singkat saja, Pak, ya, satu pertanyaan saja, mengingat durasi. Oh, baik, Bu. Ini pertanyaannya singkat, Bu, sedikit saja jawabannya. Untuk pertanyaannya, Bu, ketika kita akan mengajukan pembaruan sertifikasi halal, apakah kita harus mencantumkan bahan yang sebelumnya sudah kita daftarkan atau cukup penambahan itu saja, Bu, yang perubahan? Dan jika di kemudian hari itu ada pelaku usaha yang ada penambahan atau perubahan bahan ataupun proses, tetapi tidak melaporkan kepada penilai halal, apakah itu ada sanksi atau konsekuensinya, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Nah, kalau misalnya ada pengembangan bahan maupun pengembangan produk, maka yang didaftarkan adalah bahan dan produk yang barunya saja. Yang lamanya nggak usah, karena kan itu sudah ada datanya di sistem. Jadi tinggal itu saja. Nanti auditor pun hanya akan memeriksa hal yang tersebut saja, yang diajukan barunya saja. Yang lainnya yang sudah punya sertifikat yang nggak perlu diperiksa ulang gitu. Nah, kemudian terkait yang tadi ini lebih pada pengawasan. Apakah ada sanksinya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau pelaku usaha yang bersertifikat halal tidak menjaga kehalalan proses produksinya, maka sanksinya nggak cuma administrasi, tapi sanksi pidana. Penjara sampai dengan 2 tahun atau denda paling banyak, penjara paling sampai dengan 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Itu yang diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 gitu. Jadi ada sanksinya kalau sudah klaim halal tapi tidak menjaga kehalalan produk tersebut. Seperti itu Pak Irfan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Baik, Pak. baik, ini masih ada waktu ternyata, Bu, 3 menit. Berkenan saya Silahkan. tambahkan satu pertanyaan dari Silahkan, kolom chat, silahkan. Bu. Oke. Silahkan. Dari Pak Muhammad Yunus, Bu, izin bertanya. Tadi dikatakan boleh mengajukan rencana menu atau produk baru. Terus bagaimana bentuk dokumentasi atau foto produknya? Karena kan masih belum dibuat ya, Bu, ya, termasuk bahan-bahan yang akan digunakan, bagaimana catatan pembeliannya. Demikian, Ibu. Ya, baik. Kalau untuk rencana menu atau produk baru, apa ini didaftarkan saja di awal. Jadi kan saya saat ini nih sudah fix nih 15 menu. Nah, nanti 6 bulan ke depan kita mau ada menu baru nih. Nah, itu juga didaftarkan saja di awal. Nah, untuk dokumentasi produk kan Bapak Ibu biasa ya ada sampling produk gitu, sampling produknya saja yang difotokan gitu, nggak mesti harus produksi sudah jalan sudah ini gitu. Sampling produknya nanti menu capcay sayur kami seperti ini, nah bikinlah capcay sayur difotokan gitu, itu yang jadi menu yang nanti akan datang di 6 bulan ke depan gitu. Nah, adapun auditnya pada saat proses produksinya berlangsung. Jadi memang walaupun misalnya proses produksinya belum jalan nih, tapi Bapak Ibu kan sudah beroperasi ini ya, sudah tester-tester gitu, nyoba-nyoba bikin menu ini, menu ini. Nah, pada saat nyoba-nyoba menu itulah sudah bisa diaudit Bapak Ibu. Seperti itu ya. Baik. Terima Kemudian kasih, ini Bu ada Fitri. satu lagi nih Bu dari Pak Thomas ya. Ini Pak Iya, Thomas Pak logo Thomas halal kalau Maiset. nggak ada nomor ID-nya Ai. gimana? Nggak bisa Pak. Yang namanya label. Kita menyebutnya bukan kewajiban mencantumkan logo ya, tapi kewajiban Label. mencantumkan label. Yang namanya label, logo dan nomor sertifikat gitu. Jadi ditunggu sampai ada nomor sertifikatnya, baru Bapak Ibu siapkan kemasannya. Tuh. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Mm-mm. Fitria untuk pemaparan materinya dan juga sesi diskusinya.
tentunya bermanfaat sekali bagi semua peserta pelatihan dan tentu Insya insya Allah Allah. menjadi pahala berlimpah untuk Bu Fitri ya. Untuk penutup sesi pertama ini mohon berkenan untuk memberikan closing statement Bu Fitri ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Alia. Sebelum saya closing nih ada satu lagi nih Oke, dari Bu oh Dwi ya, baik. biar nggak ada hutang Oh ya. iya baik baik. Hutang Oh pertanyaan baik nih ya Bu. biar clear. Eh, apa Oke, kita memakai produk lain UMK, udah punya sertifikat. Ternyata UMK tersebut ada perubahan ada bahan perubahan. dan belum diupdate. Nah, harus update dulu perubahan bahannya. Baru bisa digunakan oleh SPPG Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi harus dipastikan UMK tersebut update sertifikat halalnya. Kalau misalnya update-nya itu karena dia harusnya berakhir nih 2024 yang lalu karena masih berlaku masa 4 tahun ya. Nah, bahan dan prosesnya nggak berubah. Hanya sertifikat halalnya sudah nggak berlaku karena dia sampai 2024. Nah, yang seperti ini cukup mengupdate saja ke BPJPH tanpa perlu mendaftar ulang gitu karena dengan ketentuan yang baru bahwa masa berlaku selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses untuk sertifikat-sertifikat halal yang sudah terlanjur diterbitkan dengan masa berlaku ini akan menyesuaikan dengan ketentuan regulasi tersebut gitu. Jadi tanpa harus mengajukan perpanjangan ulang. Jadi nggak masalah. Tapi kalau masalahnya adalah dia sudah berubah bahan dan proses, maka dia harus mengajukan perubahan baru dulu, baru bisa digunakan produknya oleh Bapak dan Ibu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bu Aulia dan Bapak Ibu semua, saya secara pribadi dari BPJPH mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bapak dan Ibu semangatnya untuk belajar di pagi hari ini dan mudah-mudahan terus berkelanjutan sampai besok ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam sesi pelatihan ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya untuk Bapak Ibu sendiri, tapi juga untuk umat. Niatkan ini sebagai amal ibadah. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga insya Allah dapat gitu. Dan kami di BPJPH sangat support Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, nggak ngerti, gimana ya caranya ini kok saya kesulitan di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi langsung ke BPJPH. Baik melalui layanan online kami maupun datang langsung ke PTSP-nya di BPJPH di Pinang Ranti, Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan slide yang saya paparkan tadi. Di situ ada nomor layanan kontak untuk BPJPH atau alamat BPJPH di Pinang Ranti. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya mengikuti pelatihan dengan maksimal dan memberikan hasil yang optimal. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Saya akhiri sesi pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim pada lain waktu dan kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.